Selamat malam Bapak-bapak pengurus PKB dan juga anggota PKB yang terhormat. Mulai malam ini PKB akan mulai melakukan ibadah virtual yang akan menjadi suatu pedoman firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta nanti. Semoga ini juga menjadi suatu kekuatan dukungan buat kita semua untuk menghadapi kondisi COVID yang saat ini masih terjadi. Semoga ibadah malam ini Tuhan memberkati kami semua dalam perjalanan yang baik. Terima kasih bukan dari pengurus. Itu kami mengundang bapak-bapak yang di sini, kami berdiri untuk menyanyikan Mars PKB. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongannya telah menyertai kita selalu, umat yang berharap kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kuasa-Mu yang luar biasa malam ini, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan yang baik buat kami berkat PKB untuk melangsungkan ibadah virtual malam ini. Tuhan, semoga ini menjadi suatu kekuatan yang buat kami, khususnya PKB, untuk secara rutin dalam kehidupan dari hari lepas hari selalu ingat kepada Engkau di surga. Dan juga Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Martin di malam hari ini untuk membawakan firman-Nya nanti. Semoga Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Pendeta ini dari saat ini seterusnya dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani. Dan terkhusus juga untuk jemaat Delkat PKB. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, mungkin ada dengan banyak persoalan Tuhan. Semoga ibadah malam ini Tuhan membawa suatu kegembiraan sukacita buat kita semua anggota PKB. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah malam ini dari perkembangan, pertengahan sampai selesai atas kuasa-Mu. Amin. Kita
Bacaannya pujian dari Kidung Jemaat 63, Bapak di surga. Persekutuan kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa bahwa hampir 7 bulan lamanya kami tidak melaksanakan ibadah persekutuan kaum Bapa. Tapi kami percaya tidak membuat kami kendor dalam relasi kami dengan Tuhan. Dan kalau sekarang kami akan memulainya, kami tahu juga karena Tuhan. Kami mau mendasarkan semuanya dalam firman Tuhan. Karena itu buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap disapa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang ini, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan kaum Bapa, mari berdiri. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Amsal pasal 17 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Dan demikian firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Tema dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini, Bapa yang bijak tetapi sekaligus matang dalam emosional. Bapa yang bijak sekaligus matang secara emosional. Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus persekutuan kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul, kitab Amsal ini ditulis bagi kaum muda. Pada minggu kemarin saya katakan, karena selalu dimulai dengan hai anak-anak, itu berarti ada nasihat yang diberikan bagi orang tua, bapak kepada anak-anak. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, maka firman ini tidak hanya berlaku bagi anak muda. Apalagi kalau bicara tentang yang namanya kebijaksanaan, apalagi kalau bicara yang namanya kematangan secara emosional, maka dia tidak hanya berlaku bagi kaum muda,
bagaimana nasihat seorang bapak atau orang tua secara khusus kaum bapak. Karena perjanjian lama kalau bicara tentang nasihat itu mutlaknya ada dari kaum bapak. Bapak ibu, bapak baca dalam perjanjian baru, ibu itu kalau ada pertemuan-pertemuan dia nggak boleh tampil di depan. Dia hanya bisa buka gorden, lihat aja oh siapa yang datang. Artinya bahwa posisi kaum perempuan itu boleh dikatakan nomor 2. Posisi yang paling utama itu adalah kaum bapak. Dan kaum bapak menempatkan dapat tempat paling pertama dalam proses mendidik anak. Awalnya gereja yang kita lakukan di rumah sekarang ini itulah persekutuan kaum bapak yang berlaku dalam awal-awal ibadah dalam perjanjian lama. Karena yang ada di perjanjian lama adalah jemaat rumah, lalu kemudian nasihat itu selalu diberikan oleh bapak. Itu berarti bahwa dipahami betul dengan demikian, bapak itu punya peran yang luar biasa. Itu berarti bahwa bapak itu dianggap sebagai tokoh yang luar biasa nilainya. Dan mereka menjadi contoh dan menjadi teladan bagi anak-anak dalam segala hal. Secara khusus dalam yang namanya bijak, secara khusus bijak dalam mengontrol emosional. Bagaimana mereka menyuruh anak-anak mereka, hai anak-anakku, kamu harus bijak. Kalau mereka sendiri tidak bijak. Bagaimana mereka menyuruh anak-anak, hai anak-anakku, kamu harus takut akan Tuhan. Kalau mereka sendiri tidak takut akan Tuhan. Karena tema sentral dalam kitab Amsal itu adalah takut akan Tuhan. Ayahnya bilang, hai anak-anakku, kamu harus bijak. Dan bijak itu berarti bahwa kamu harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, selalu saya katakan bahwa seorang yang memiliki takut akan Tuhan, maka dia punya relasi kedekatan dengan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan memelukinya. Tapi bagaimana kalau bapak mau bilang, anakku, ingat ya, bapak kasih nasihat, kamu harus bijak. Tapi bapaknya sendiri tidak bijak dalam hal relasi dengan Tuhan, maka tidak ada arti apa-apa. Karena itu firman Tuhan hari ini menurut saya sangat bijak untuk kita sebagai persekutuan kaum bapak. Karena yang dimaksud oleh Amsal dengan yang namanya kepintaran dan kepandian itu bukan disiplin ilmu. Itu bukan karena kepintaran secara intelektual. Bukan itu yang dikatakan oleh Amsal. Kalau Amsal bicara yang namanya kepintaran dan kepandian, pertama-tama dia tidak bicara tentang ayah yang punya IQ yang sekian, ayah yang punya kemampuan yang sekian, tidak. Tapi jika Amsal bicara tentang kepandaian, pengetahuan, maka dia bicara itu tentang yang namanya kerendahan hati. Firman Tuhan hari ini memberikan nasihat yang menunjukkan perilaku seorang ayah yang matang dalam segi emosional. Dia bilang bahwa orang yang matang dari segi emosional itu, pertama-tama dia bilang bisa menjaga perkataan. Karena itu bapak belajar untuk menjaga kata-kata. Jangan sampai kata-kata itu membangkitkan amarah dalam diri anak-anak. Nanti bisa baca dalam Efesus. Efesus itu kan dia memberikan nasihat. Paulus memberikan nasihat bagi jemaat Efesus. Pertama-tama dia memberikan nasihat bagi seluruh jemaat. Habis itu dia memberikan nasihat bagi keluarga. Dari keluarga dia memberikan nasihat bagaimana relasi antara suami istri. Lalu kemudian relasi itu dia bilang, hai bapak-bapak, jangan membangkitkan amarah dari anak-anak. Orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa dia bilang bapak saja? Kenapa nggak ibu juga kadang-kadang membangkitkan amarah? Betul, konteks saat itu. Kalau konteks sekarang, Paulus itu sekarang, maka pasti dia bilang,
dia bilang begitu. Karena yang paling sering kali dengan ucapan itu dia membangkitkan amarah dalam diri anak-anak. Tapi kalau kemudian dalam konteks itu dia sebut ya persekutuan kaum bapak, kenapa? Karena kaum bapak pada saat itu dianggap sebagai kepala keluarga. Kaum bapak itu dianggap sebagai imam dalam keluarga. Dan kalau dia imam dalam keluarga berarti dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi istri dan seluruh anak. Kalau dia opa opung berarti dia menjadi contoh dan teladan bagi anak menantu dan cucu-cucu. Amsa mau bilang orang berhikmat itu adalah dia orang yang berpengetahuan itu, orang yang pintar itu, orang yang bisa menjaga perkataannya. Jangan perkataan itu membuat bangkitkan amarah anak-anak. Jangan perkataan itu menyakiti istri. Jangan perkataan itu menyakiti orang lain. Tapi perkataan itu hendaknya menyejukkan, yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarnya. Sehingga pada waktu istri mendengar, dan terima kasih Tuhan, saya punya suami kalau dia berkata-kata ada menyejukkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, aku punya papa jika dia berbicara luar biasa Tuhan, karena hikmat Tuhan ada di dalamnya. Tapi jangan dia bilang ampun Tuhan. Kalau papaku berbicara Tuhan, ampun. Kalau boleh aku tidak mendengar Tuhan. Bukan itu. Kalau itu terjadi berarti bapak-bapak tidak bijak. Belajar untuk mengontrol kata-kata. Itu sebabnya dibilang apa? Memang lidah tak bertulang. Hati-hati. Kalau bicara, belajar. Apakah itu merugikan orang lain? Apakah itu menyinggung orang lain? Kalau dia katakan bahwa orang yang berpengertian itu berarti berkepala dingin, dan itu disebut dengan orang bijak. Kepala dingin artinya tidak terburu-buru, berpikir dulu baru bicara, berpikir dulu baru bertindak, bukan nanti menyesal di belakang hari. Hati-hati ya saudara kaum bapak. Mereka sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka suka berpikir apa yang diucapkan itu kira-kira membangun orang lain enggak? Apa yang kami pikirkan itu kira-kira yang kami ucapkan itu membuat orang lain semakin bertumbuhkah? Atau jangan-jangan membuat orang lain semakin menderita dengan kata-kata dan perilaku dan pikiran yang tidak benar dalam diri kami? Kalau itu terjadi, maka firman Tuhan bilang, kamu tidak bijak dan kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu. Mereka yang tidak membesar-besarkan perkara karena mereka tahu bahwa setiap kata yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Seorang bapak ingat ini, setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh kaum bapak harus minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bukan di hadapan manusia, tapi pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Jadi jangan bilang biasa saja, kan itu yang dengar juga cuma istri, yang dengar cuma suami anak, yang dengar cuma juga sesama kami PKB. Enggak. Allah selalu minta pertanggungjawaban. Apa yang kita bicara dan apa yang kita lakukan. Belum membaca dalam Yakobus bilang, lebih bagus kamu cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Karena kalau itu terjadi, maka kamu juga akan lambat untuk emosi. Dan kalau kamu lambat emosi, maka kamu tidak akan pernah marah. Kamu akan menjaga emosi kamu. Karena emosi yang tidak terkontrol bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nasihat ini menjadi penting bagi kita persekutuan kaum bapak, secara khusus persekutuan bapak GPIB Anugerah Bekasi. Karena mau mengajak kita semua sebagai kaum bapak, semakin usia kita menuju kepada kaum bapak yang matang, itu berarti matang juga secara emosional. Ingat baik-baik. Oleh karena itu, pikirkan apa yang kita ucapkan. Jangan buru-buru kita katakan. Karena kalau kita sudah ucapkan, tidak bisa kita tarik lagi. Apalagi kalau ucapan itu sudah merugikan orang lain. Mau bayar berapa saja, tidak pernah bisa untuk melakukan.
Mari kita bersama-sama belajar untuk residi. Kalau katakan Tuhan, betul kadang-kadang kami tidak mampu mengontrol emosi kami. Tapi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kami tidak belajar anak-anak kami untuk belajar mengenai emosi mereka. Tapi sebelum kami katakan anak-anak belajar bijak dan kontrol emosi, kami minta Tuhan berikan hikmat bagi kami. Kami jaga mulut kami jaga yang namanya hati kami, sehingga kami bisa belajar kontrol emosi kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, boleh menjadi sukacita bagi istri, anak-anak, dan semua orang di mana kami menjumpai mereka. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Menjadi Bapa yang bijak sehingga mampu mengontrol emosi bukan mudah. Karena seringkali kedagingan kami, kemanusiaan kami yang lebih dominan dalam hidup kami, sehingga kami tidak mudah mengontrol emosi kami. Karena kami tidak mudah mengontrol emosi kami, lalu akhirnya Tuhan, kata-kata yang kami keluarkan, tindakan yang kami keluarkan, melukakan istri, melukai hati anak-anak, tapi juga membuat orang lain menjadi tersinggung. Firman Tuhan hari ini ingatkan kami, Tuhan ajarkan kami supaya kami lebih berhikmat dalam perilaku kami. Memang berat Tuhan dalam COVID-19 ini, sebagai ayah, sebagai bapak, tantangan kami hadapi luar biasa berat. Bagi kami yang mungkin mengalami pengurangan karena perusahaan yang kami kerja, bagi kami yang mungkin penurunan pendapatan, Tuhan ajarkan kami supaya bijak, tidak membuat kami lalu kemudian melimpahkan itu dengan emosi dan amarah bagi istri anak kami. Tapi kami belajar bersyukur untuk melihat ini tantangan kami supaya kami lebih bijak dan menyadarkan diri dalam Tuhan. Berkati persekutuan kaum Bapa, GPB Anugerah Bekasi, baik pengurus, anggota, bimbing mereka dalam kelemahan dan kekuatan mereka, Tuhan. Supaya mereka tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Berkati mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan hadir, Tuhan berikan. Bagi mereka yang karena kondisi COVID-19 mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan berikan mereka kesabaran. Bagi suami-suami kami yang terpisah dari kami dalam pekerjaan dan tugas, Tuhan lindungi mereka dan sertai mereka. Kuatkan dan sertai persekutuan kompak, supaya mereka semakin berkarya dan aktif dalam pelayanan kita. Mereka boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Pimpin kami semua pengurus untuk ibadah kelanjutan, mereka boleh mempersiapkan itu dengan baik dan mereka boleh senantiasa percaya pada Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan sertai. Sebagaimana Bapa melindungi kami percaya perlindungan juga terjadi dalam hidup mereka. Semua yang terlibat hari ini dalam sukacita ibadah persekutuan kompak. Ini doa kami ucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bersuka, disucikan dalam nama kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya.
kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 12. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Kesahan. Mari bersyukur semua. Terima kasih Bapa di surga atas kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga di malam hari ini Tuhan kita telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dan Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami juga diberikan kesempatan juga untuk memberikan berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, berkat yang kami berikan ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa, tetapi karena kuasa-Mu Tuhan Yesus, kemampuan kami dengan kondisi COVID-19 yang masih terjadi Tuhan. Dengan persembahan ini Bapa, semoga menjadi dan akan dipergunakan untuk pelayanan dan kemuliaan nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini kepada Yesus. Amin. Tetap berdiri. Amanat pengutusan. Teruslah berjalan dengan pengharapan. Tuhan terus memimpin dan bersama dengan kita dalam kuasa dan pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.